Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, bagaimana kabar? Sehat walafiat ya? Mudah-mudahan Allah beri kita, anugerahi kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita, jaga kita dari segala macam mara bahaya penyakit yang Masya Allah kita sungguh-sungguh ngeri mendengar, mengetahui, membaca, menonton berita-berita tentang penyebaran COVID yang dahsyat sekali. Dan kita sungguh-sungguh prihatin, sungguh-sungguh menaruh hormat yang besar dan tinggi kepada para tenaga kesehatan yang berjibaku di garis depan bukan cuma mengerahkan tenaga, pikiran, bahkan mempertaruh nyawa. Dan ternyata memang jumlah mereka yang korban meninggal karena COVID ini juga bukan alang kepalang banyaknya. Dan yang membuat miris lagi adalah sebagian besar, lebih dari 300 orang diantaranya adalah para dokter. Kita betul-betul hormat, betul-betul Masya Allah. Kita berharap bahwa Allah betul-betul angkat penyakit ini yang mengerikan ini dari bumi Indonesia. Dan satu lagi, kita juga berharap bahwa pemerintah kita, penguasa kita berhenti bermain-main dengan COVID. Berhenti memanfaatkan COVID untuk kepentingan kekuasaan dan kekayaan mereka dan para kroninya. Hari ini kita tidak akan bicara seperti itu, tapi ini adalah sesuatu yang bisa kita endus. Bagaimana ratusan triliun dana untuk penanganan COVID, kita tidak tahu bagaimana kepada siapa. Tapi ini semua benar-benar mengerikan. Bayangkan dalam suasana seperti ini, para penguasa kita masih sibuk berpikir apa yang bisa didapatkan, apa yang bisa diambil, apa yang bisa dirampok dari bencana dan musibah yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Kalau kalian tidak berhenti juga dengan kelakuan kalian, semoga Allah mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih, wahai para penguasa yang zalim dan laknat. Saudara sekalian, ada berita ini dari detiknews.com dan saya kira juga dari banyak media lain. Ini hari kemarin tanggal 11 Juli. Kala Muldoko minta semua pihak tak jadi lalat politik. Lalat politik. Kala Muldoko minta semua pihak tak jadi lalat politik. Apa maksudnya lalat politik? Kita baca ya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta masyarakat tidak pesimis dalam upaya keluar dari krisis COVID-19. Selain itu, dia meminta semua pihak tidak menjadi lalat politik. Ini istilah baru yang diperkenalkan ya. Kita sebelumnya belum mendengar ada istilah lalat politik. Mulanya, Muldoko meminta masyarakat agar tidak hanya mengkritik, tapi juga menghadirkan solusi. Bos! Banyak rakyat yang memang mengkritik, tapi banyak juga di antara mereka yang memberikan solusi, memberikan saran-saran, ya kan? Kita sebut saja untuk yang jelas-jelas dianggap oleh penguasa berseberangan. Ada Dr. Siti Fadilah Supari, ada Dr. Tifa, yang belakangan ada Dr. Louis. Mereka saintis, mereka dokter, mereka paham apa yang terjadi dan mereka memberikan solusi-solusi. Tapi bukan diterima, bukan didengarkan, dipakai nasihatnya, justru diberi stempel mereka orang-orang yang menjadi pengganggu. Dr. Siti Fadilah itu mengatakan bahwa nanti tahapan ini akan begini, nanti akan ada jual vaksin dan sebagainya, dan ini ujung-ujungnya vaksin. Kalau Dr. Siti Fadilah Supari mengatakan vaksin, Anda tuduh sebagai pihak yang berseberangan, pengganggu dan sebagainya. Jauh-jauh hari yang namanya Ripka Ciptaning, dia pun dokter dari PDIP, anggota dewan, juga mengatakan ini nanti ujung-ujungnya jualan vaksin. Bayangkan, politisi dari PDIP, seorang dokter yang kita kenal dan bangga mengaku sebagai anak PKI, di forum resmi Raker dengan pemerintah waktu itu dengan Kementerian Kesehatan, sudah mengatakan ini ujung-ujungnya nanti pandemi ini jualan vaksin. Dan memang ternyata vaksin, bisnis vaksin saudara dahsyat nilainya, puluhan triliun, ratusan triliun. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Nah, kembali ke soal Muldoko ini ya. Mantan Panglima TNI ini mendorong masyarakat menyatukan daya dan kekuatan dalam mencari solusi di masa sulit. Ini ia meminta semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan pada kemajuan bangsa. Top. Diksinya keren, kalimatnya keren. Wah, negarawan sekali sepertinya Muldoko ini ya.
pada masyarakat untuk menyatukan daya dan kekuatan dalam mencari solusi di masa sulit. Ia minta semua pihak melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan pada kemajuan bangsa. Negarawan sekali Muldoko. Top, top sekali. Pemerintah tidak anti kritik katanya. Namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita bersama-sama bergerak untuk pemulihan bersama. Hebat. Jadi ketika desakan kepada Jokowi untuk mengibarkan bendera putih, menyerah menghadapi serangan COVID karena rakyat, para saintis, para ahli ekonomi, para orang-orang yang paham mengetahui bahwa penanganan COVID-19 di bawah komando Panglima Joko Widodo ambyar. Dimulai dari bercanda-bercanda, COVID tidak akan masuk ke Indonesia karena izinnya rumit. Orang Indonesia tidak akan kena COVID karena doyan makan nasi kucing, ya kan? Kita tidak akan COVID karena segala macam bercanda-bercanda. Ketika negara-negara lain menutup pintu-pintu masuknya dari orang asing karena COVID sudah mulai merajalela pada bulan Maret, bulan Mei tahun 2020, Indonesia justru membuka pintunya lebar-lebar dengan dalih wisata, memberikan courting dan sebagainya sampai menganggarkan 25 triliun untuk diskon hotel, diskon tiket, diskon restoran mewah. Pokoknya dibuka lebar. Bahkan pemerintah tidak segan-segan membayar sekitar 90 miliar untuk membayar influencer lokal dan asing agar berjualan daerah wisata Indonesia. Ini kan keterlaluan. Ketika negara-negara lain semua menutup pintunya di awal-awal COVID, kita membuka pintu lebar-lebar dengan dalih mumpung yang lain menutup pintu, biarkan wisatawan datang ke tempat kita dan membawa devisa. No, yang pasti membawa virus. Dan yang terakhir baru-baru dengan PPKM darurat, ketika rakyat tidak boleh bergerak, ketika dagangan kaki lima disemprot air mata, diobrak-abrik, diangkutin, disita dengan dalih melanggar PPKM darurat, pemerintah tetap membuka bagi masuknya tenaga kerja Cina, termasuk yang terbang dari Wuhan. Dengan dalih mereka dibutuhkan, mereka sudah mengantongi surat izin, mereka sudah mengantongi surat sudah vaksin dan sebagainya seterusnya. Tidak ada empati dari penguasa kita terhadap penderitaan rakyat yang kena lockdown, saudara. Salah saya sebut lockdown, yang kena karantina wilayah karena tidak boleh bergerak. Tapi penguasa kita sengaja menghindari kata karantina wilayah, sengaja menghindari kata lockdown, karena kalau kata itu dipakai seperti diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, maka pemerintah wajib memberi makan kepada rakyatnya, bahkan termasuk hewan ternak yang ada di wilayah karantina tadi. Dan kita tahu sampai hari ini Senin tanggal 12 Juli tidak ada pemerintah menyatakan lockdown karantina wilayah karena memang pemerintah tidak mau mengeluarkan duit untuk rakyatnya. Tapi rakyat yang dipaksa tinggal dalam rumah tanggal 3 Juli sampai 20 Juli tidak boleh bergerak, tidak boleh cari makan, tidak boleh jualan, tidak boleh segala macam tanpa ada solusi. Muldoko mengatakan jangan cuma bisa kritik, beri solusi. Pemerintah melarang rakyatnya bergerak, tidak bisa makan tanpa ada solusi. Kalau kalian para menteri dapat gaji, bos, dapat gaji, dapat tunjangan ini itu, ada DOM, dana operasional menteri, yang jumlahnya 100 sampai 120 sampai 150 juta per bulan, dan itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Ada gaji yang katanya sih memang 19 juta, tapi dengan posisi menterinya, berapapun miliar, berapapun uang yang diperlukan, coba tinggal para penguasa atau para antek-anteknya pasti, pengusaha maksud saya, akan memberikan pasokan. Kalian tidak susah para menteri, para dirjen. Kalau ASN tidak susah karena biar manapun kalian dapat uang tiap bulan dari kami rakyat Indonesia melalui APBN. Oke? Bahkan para Satpol PP pun dapat gaji dari APBN, dari APBD. TNI Polri yang digerakkan pun selain dapat gaji, ada uang operasional harian ketika kalian menyekat rakyat dari sini, dari situ, segala macam, nggak boleh bergerak. Yang saya nggak tahu berapa anggarannya dan jatuh kepada kalian berapa. Tapi ada anggarannya, ada ini, itu, segala macam. Tapi kami rakyat yang tidak bekerja karena harus dipaksa tinggal di rumah, tidak bisa dagang, dari mana kalian bisa makan? Dan kalian tidak peduli, wahai penguasa.
Jadi ketika Muldoko melakukan kritik berikan solusi, apakah penguasa memberikan kebijakan dengan solusinya? No. Tidak saudara. Nah, Muldoko mengatakan, saya mengingatkan semua pihak janganlah jadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi. Ini yang saya maksud tadi. Orang-orang yang memberikan kritik, memberikan saran, memberikan solusi disebut sebagai lalat politik yang dianggap mengganggu konsentrasi. Anda masih ingat begitu dengan arogannya Luhut bin Sarpanjaitan, kalau nggak ngerti jangan ikut ngomong. Emang yang ngerti kamu doang. Rakyat tidak bodoh. Ada orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti dengan ilmunya, dengan pengalamannya, paham ini penyakit apa, ini sedang apa yang terjadi, ini konspirasi macam bagaimana, bahwa COVID itu ada, yes. Bahwa itu penyakit yang berbahaya, yes. Tapi kami merasa rakyat, kami merasa kalian menunggangi COVID ini untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan kalian. Menunggangi. Semuanya kepentingan kalian bungkus dengan demi rakyat untuk menanggulangi COVID dan sebagainya. Untuk melindungi kekuasaan, kalian melarang rakyat bergerak, melarang rakyat berkumpul, sehingga tidak ada aksi demonstrasi, tidak ada aksi unjuk rasa, tidak ada aksi dan sebagainya seterusnya. Ini kan menunggangi, saudara. Di negara-negara lain juga COVID menyerang, tapi turun ke jalan masih diizinkan. Negara lain juga mengerikan angka-angkanya. Ingat di awal-awal sama kita mengalami periode-periode itu. Tapi mereka masih diizinkan turun ke jalan. Bahkan di Indonesia untuk turun ke jalan membela Palestina pun polisi begitu represif menangani para pendemo dengan dalih COVID segala macam. Di negara-negara lain, di negara-negara kafir, Jepang, Amerika, New Zealand dan sebagainya, mereka turun ke jalan membela Palestina. Mereka kafir, negara-negara kafir membela Palestina dalam jumlah yang lebih massal dan aman-aman saja. Polisi tidak represif, apalagi membubarkan, menangkap itu tidak represif. Di sini dengan dalih COVID, benar-benar kalian gunakan COVID ini sebagai tunggangan untuk mempertahankan kekuasaan, tunggangan untuk mempertebal, menggendutkan perut dan pundi-pundi kalian. Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan uang ribuan, ratusan triliun untuk yang disebut penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional PEN yang dalam Perpres nomor 82 ya? Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Dan kita tidak boleh bertanya apalagi menuntut, karena kalian sudah kunci dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pejabat-pejabat itu tidak bisa dituntut secara hukum, pidana atau perdata karena kebijakan soal COVID ini. Kan gila sekali. Jadi gini saudara, kalau Muldoko tadi saya katakan tadi sangat negarawan, pemerintah tidak anti kritik. Namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Wah, gagah sekali. Ketika bendera putih kalian merasa tidak sanggup, kalian kewalahan, kalian minta rakyat membantu. Ingat, bahkan tanpa malu-malu, tanpa punya malu maksud saya, Menteri BUMN Erick Thohir minta agar rakyat turut menyumbang. Dan enggak? Rakyat yang sudah kalian bikin miskin, kalian bikin susah, tidak bisa cari uang, cari makan, kalian minta suruh sumbang dalam kondisi seperti ini. Dan Muldoko minta kepada rakyat, ayo bantu pemerintah. Kalian ketika terpuruk, tidak mampu minta bantuan pemerintah, tapi ketika kalian kuat berkuasa, kalian putuskan apa yang kalian mau. Undang-undang Omnibus Law menguntungkan para pengusaha-pengusaha besar, dan kalian pasti dapat sogokan, nggak mungkin enggak. Entah DPR-nya, entah eksekutifnya, nggak mungkin enggak. Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, bahkan kalian lumpuhkan KPK untuk kepentingan para koruptor di belakang partai-partai besar itu. Ketika kalian kuat, kalian abaikan. Kami datang memberikan solusi, kami memberikan kritik, memberikan saran dengan turun ke jalan, kalian tangkapi, kalian gebuki, kalian siksa. Wahai penguasa, sampai kapan kalian seperti itu? Kalian kuat, kalian berbuat semaunya. Kalian bikin aturan, bikin undang-undang untuk kepentingan ekonomi dan politik kalian, untuk kepentingan kekuasaan kalian, untuk kepentingan menumpuk harta kalian. Undang-undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law, lalu melumpuhkan KPK. Kalian pernah dengar pendapat rakyat? Kalian pernah minta, ayo rakyat mau ngasih masukan apa? Tidak. Yang ada DPR dijaga super ketat. Orang-orang yang demo, mahasiswa, bahkan anak-anak pelajar SMA, SMK pun
kalian pukuli luar biasa. Jadi berhentilah wahai Muldoko, jangan sok-sok bicara lalat politik. Anda tahu lalat kan? Lalat itu, mohon maaf, lalat itu makhluk kecil yang selalu mencari benda busuk dan kotor. Paham nggak? Dan benda busuk kotor itu bernama bangkai, tinja, pokoknya benda-benda busuk jijik menjijikkan. Lalat datang ke sana. Dan di mana sumbernya? Di sana. Lalat-lalat berkerumun di sana. Jadi kamu salah Muldoko menggunakan istilah lalat politik. Itu bukan buat kami, rakyat yang kalian anggap sebagai mengganggu. Bukan. Lalat politik adalah kalian sendiri. Siapa yang jadi bangkainya? Siapa? Dan siapa lalat yang berkerumun? Itulah kalian sendiri semuanya. Dari ujung ke ujung. Jadi lucu, kalian ini penguasa. Kalau lagi lemah, kalau nggak sanggup, lesu, nggak sanggup, kalah, menyerah, ayo rakyat, tolong bantu kami, beri masukan yang positif. Mari kita kerahkan sumber daya yang ada semua bersama-sama menangani bla 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 bla. Pret! Begitu kalian merasa kuat, kalian putuskan segala sesuatu dengan seenak udal mereka kalian sendiri. Bikin undang-undang yang menyusahkan, mematikan KPK. Dasar sekali kalian ini. Kapan kalian berhenti menzalimi rakyat? Saya ingin sebagai penutup mengutip ceramah Cak Nun ya, MH Ainun Najib, yang sangat fenomenal dan beberapa hari ini kembali menjadi viral potongan-potongannya. Saya nggak persis kalimatnya, tapi kalau lebih, kalian ini semenderita apa? Kalian ini pernah menderita apa? Kenapa kalian begitu jahat kepada kalian, kepada rakyat kalian? Dibandingkan Sangkuni, penderitaan Sangkuni 1000 kali lebih hebat daripada yang kalian rasakan. Tapi kejahatan kalian 1000 kali lebih jahat daripada Sangkuni. Saya nggak persis kalimat seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Dan saya kira sebagai penguasa kalian pun akan mendapatkan video-video pendek seperti itu tentang Cak Nun tadi. Berhentilah merengek-rengek. Berhentilah memberi stigma-stigma negatif kepada rakyat yang kritis menjadi lalat lah, lalat politik lah, apalah. Lalatnya kalian sendiri, bos. Kami adalah lebah. Sorry banget, kami lebah. Anda tahu lebah? Lebah, tawon. Lebah, kata Allah dalam Al-Quran, itu adalah binatang yang selalu mencari tempat yang baik dan menghasilkan yang baik, madu, untuk kesehatan manusia. Dia hanya mendatangi tempat-tempat yang baik dan menghasilkan yang baik, madu. Lalatnya siapa? Kalian, wahai para penguasa. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.